Ada yang bisa menjelaskan perbedaan atau persamaan etika dan kode etik? Silahkan. Boleh yang belum menjawab tadi, jelaskan perbedaan dan persamaan etika dan kode etik. Silahkan, bisa dicoba oleh, saya minta Yuli. Halo Yuli. Yuli dan Hilmiah, Ibu bisa minta tolong pendapatnya, jadi nggak usah baca internet, nggak usah spontan saja. Apa itu perbedaan dan persamaan etika dan kode etik? Silakan. Yulia mau coba? Atau belum siap? Yulia lagi kerja ya? Boleh dua orang ya, sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Teman-teman boleh jelaskan perbedaan dan persamaan tentang etika dan kode etik. Silakan. Oh, Izin coba menjawab, jawab. Bu. Ya. Kalau kode etik, kalau nama saya Yulita, saya domisilinya di Bogor, Bu. Ya, silakan Yulita. Kalau kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, sedangkan etika ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Boleh satu lagi? Teman-teman boleh silahkan. Nama Murni, Bu, dari Serang. Ya, silakan Mbak Murni dari Serang. Kalau etika itu tentang nilai yang berkaitan dengan akhlak atau moral. Kalau kode etik itu mungkin aturan atau tata caranya yang menjadi pedoman berperilaku. Kalau kode etik tadi apa? Tata caranya sendiri dalam tata cara Yang yang dimiliki. menjadi pedoman untuk berperilaku gitu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kedua teman kita yang telah menjawab ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau kita bicara etika, pada dasarnya merupakan suatu yang berbeda dalam diri manusia atau sekelompok yang diyakini benar. Bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan, itulah etika berasal. Etika dalam kehidupan sehari-harinya merupakan landasan atau alasan untuk bertindak sesuatu. Etika merupakan sebuah peraturan yang mengikat namun tidak sekuat hukum karena tidak memiliki sanksi tegas dan beberapa bersifat tertulis. Etika dibuat oleh sekelompok orang tertentu di mana kepatuhan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ya, maka masyarakat dituntut harus sadar patuh etika. Adapun contoh etika yang kita kenal adalah ketika menggunakan kendaraan bermotor, etika menggunakan teknologi informasi, etika saat masuk ke perpustakaan, dan masih banyak lagi yang harus kita ketahui tentang etika-etika. Sedangkan kode etik adalah tadi sudah dijelaskan juga oleh Murni, merupakan sebuah aturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesi tertentu saja. Mengatur tata cara pergaulan baik dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi. Ya, gitu ya teman-teman, beda antara persamaan dan perbedaan dari etika dan kode etik.
Nah, di sini bisa kita lihat pelaksanaan etika dalam pelayanan kebidanan. Oke. Kompeten dalam pelayanan kebidanan, tentu dengan kompeten, bidan akan memberikan pelayanan yang adekuat sesuai kebutuhan klien. Nah, di sini artinya kompeten ini teman-teman semua, adik-adik, kita kompeten memberikan pelayanan antenatal care kepada klien di mana kita wajib memberikan pelayanan 10T. Kenapa demikian? Pelayanan 10T ini adalah hak klien kita untuk mendapatkannya dan hak kita untuk memberikannya. Bahwa contoh antenatal yang harus kita lakukan adalah timbang berat badan, tekanan darah, kita lihat status gizinya, kita lakukan tinggi fundus arteri, kita periksa, lalu dengar detak jantung janinnya, lakukan pengetahuan atau memaknai tentang sudah berapa kali dapat imunisasi TT, dan kita harus tahu bahwa untuk pemberian zat tambah besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Lalu jangan lupa lakukan tes laboratorium. Yang ke-9 tata laksana kasus. Yang ke-10 temu wicara. Kalau kita sudah melakukan antenatal care dengan 10T, maka dikatakan bidan itu kompeten dalam pelayanan kebidanan antenatal care ke pasien datang ke pelayanan kesehatan. Ya. Nah, di sini juga ada praktek berdasarkan fakta atau evidence base. Di sini evidence base ini evidence base artinya berdasarkan bukti, tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata, semua harus berdasarkan bukti. Dan bukti ini pun tidak sekedar bukti, tetapi bukti ilmiah terkini yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau kita bicara harus jelas, dan kalau kita melakukan praktek berdasarkan fakta atau evidence base, artinya memang kita harus melaksanakan sesuai dengan bukti-bukti yang sudah tertulis dan ada bukti ilmiahnya, ya. Lalu sini bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah hal yang tepat untuk melakukan asuhan kebidanan kepada klien sesuai dengan diagnosa atau kasusnya masing-masing. Nah, di sini juga ada pemakaian teknologi secara etis. Menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain adalah pelanggaran prinsip etika. Jadi kalau kita bicara pemakaian teknologi secara etis, kita harus banyak manfaatnya untuk menyampaikan ke klien dan lain sebagainya. Jangan pernah memakai teknologi untuk merugikan orang lain dan melanggar prinsip etika. Baik, di sini kita bahas tentang pelaksanaan etika dan pelayanan kebidanan. Di sini kita bahas adalah memahami perbedaan budaya dan etnik. Boleh teman-teman, beda nggak budaya antara di daerah Sumatera Utara dengan di Jawa? Ada perbedaannya nggak budayanya? Ayo kita sharing, silakan. Siapa yang mau coba? Yang memahami perbedaan budaya antara suku lain dan suku lainnya. Terserah mau suku Betawi dengan suku Palembang, Jawa dengan ini, boleh. Siapa yang mau coba perbedaan tentang budayanya? Ayo silakan. Yang lagi tidak praktek, yang lagi tidak di dapur, boleh buka mic-nya dan boleh membantu untuk mencoba jawab.
Ada yang mau coba? Izin Ibu dari Ya. Septiano Pitasari dari Cengkareng. Ya, silakan sayang. Kalau untuk budaya itu semisal dari daerah saya ya Bu, Ya, itu untuk ibu hamil itu masih sering menggunakan seperti peniti, pakai gunting. Terus kalau untuk ibu hamil itu biasanya dilarang kayak keluar malam gitu Bu. Itu dari budaya daerah saya Bu. Terima kasih Bu. ya. Nah, ada yang lain dan itu masih berjalan sampai sekarang. Masih Ibu. Ya, kita nggak bisa mengambil budaya itu dari mereka. Tetapi kalau kita bisa mengkaji, mengajak duduk bersama, keuntungannya apa, ada manfaatnya tidak. Kalau ibu itu bilang manfaatnya ada, maka kita tidak bisa terlalu masuk ke dalamnya gitu ya. Tapi kalau bilang tidak ada manfaatnya, maka kita kembali lagi mengarahkan, meninggalkan hal yang memang tidak bermanfaat gitu ya. Iya Ibu. Baik, ada lagi di suatu daerah mana masih ada hal-hal tentang budaya dalam kehamilan, harus bawa kancing atau bawang putih ditaruh di baju, ada juga. Izin Ibu, izin menambahkan ya Bu ya. Ya, Gitu. silakan. Ini Dedeh dari Kuningan. Biasanya ada kalau di Kuningan masih ibu hamil itu nggak boleh berdiri di tengah-tengah pawang pintu gitu kalau dari bahasa Sundanya mah. Ya, Terus sama nggak boleh mengikatkan handuk di leher, khawatir takut ada lilitan tali pusat katanya. ya. Gitu. Ya, tapi sebenarnya itu ada untungnya. Jangan mengikatkan anduk ke leher, nanti lilitan tali pusat. Sebenarnya itu adalah mitos. Tetapi keuntungannya, kalau ibu itu jatuh, nyangkut anduknya ke kiri ke kanan, maka ibu tersebut adalah kecekek lehernya, gitu. Iya Ya, betul Bu. rasionalnya. Iya. Nah, jangan berdiri dekat pintu, perutnya kan gede. Kalau kita mau lewat kan susah. Itu ya, Menghalangi ya Bu. menghalangi. Rasionalisasinya jalan. sih bagus. Cuma nanti Iya. pelan-pelan hal-hal itu bisa kita sampaikan. Untuk keuntungannya benar, kalau dia di pintu, saya besar lewat dengan ibu hamil dengan perutnya gede, pasti nggak bisa lewat gitu ya. Masuk Iya akal. Bu. Tapi rasionalisasinya sih yang menguntungkan ya orang mau nggak bisa lewat, dan yang anduk itu nanti lilitan tali pusat. Padahal kalau cerita lilitan tali pusat adalah kalau bayinya itu gerakannya di dalam itu aktif, maka mungkin terjadi lilitan tali pusat gitu ya. Tetapi untuk positifnya saja, kalau dililitkan anduk maka nanti kecekek, satu nyangkut gitu ya. Gitu ya teman-teman, nggak apa-apa. Budaya itu tidak bisa kita ajak atau kita hilangkan karena masing-masing orang beda kepercayaan dan ngerasa nyaman sebenarnya ya. Gitu. Baik, terima kasih ya teman-teman. Hal itu nanti pelan-pelan bisa dijelaskan, tapi keuntungannya ada untuk rasionalisasinya, gitu ya. Nah, di sini adalah memperdayakan, mengajarkan untuk promosi atau informed choice dan ikut serta dalam mengambil keputusan. Di sini kita libatkan, gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita bicara untuk ini memperdayakan, mengajarkan untuk promosi, ikut serta dalam pengambilan keputusan, jadi masyarakat klien itu senang kalau dilibatkan. Jadi kita minta pendapat mereka, lalu nanti kita tarik dari kesimpulan dan pendapat mereka kita masukkan dari pertemuan atau pembahasan yang kita sudah sampaikan ke klien kita tadi. Nah, di sini juga ada sabar tapi rasional dan advokasi. Teman-teman semua, jadi kalau kita pelaksanaan etika pelayanan ini, kita juga harus sabar dan rasional. Jadi kalau selalu melibatkan atau sabar, rasional, dan advokasi ini, kita akan merasa puas untuk melakukan pelaksanaan etika. Dan di sini juga ada bersahabat dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Jadi teman-teman semua, kalau bidan itu sudah diyakini oleh banyak orang bahwa bidan dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat itu lupa bahwa kita ini kan bidan. Kadang mereka mau sakit apapun pasti curhatannya ke bidan. Sakit panas, sakit diare, sakit pinggang, pasti curhatnya ke bidan. Benar tidak?
Benar, Bu. Nah, Benar, kita Bu, iya. Curhat pasti nggak punya uang juga ke bidan, Bu. ke bidan ya gitu ya. Gimana? Dia curhatnya gimana? Ayo, kalau curhat nggak ada duitnya periksa atau datang Bu Bidan, saya nggak ada duit. Pasti ada Iya. masalah. Gimana? Jadi Coba ya cerita. udah suntik KB-nya itu aja. Gratis. Oh iya, Gratisin. ada suntik KB gratis. Banyak, Bu, kalau di kampung. Lah kita ngelayanin. Enggak, maksudnya kalau ada ya ibu-ibu yang, Bu, pengen suntik KB tapi belum punya uang, udah sini suntik aja gitu. Kadang ya udahlah disuntik aja gitu, Bu. Ya, hitung-hitung pahala ya. Ya, teman-teman. Amin. Satu sisi memang dilema bidan juga kan manusia butuh untuk berlibur, butuh untuk menabung. Tetapi kalau kita nanti memberikan KB gratis, nanti akan dapat rezeki yang lebih besar lagi. Percayalah teman-teman semua ya. Amin. Jadi kalau secara khususnya tujuan kita nanam dulu, insya Allah nanti akan dapat pahala ya. Tetapi teman-teman kami di Jakarta kalau suntikan 3 bulan implan IUD kami dapat untuk di TPMB dan kami dapat gratis. Bagaimana di TPMB yang lain? Apa masih beli atau dapat gratis dari BKKBN? Kalau untuk di puskesmas itu gratis, Bu. Puskesmas gratis. Ya. Iya. Suntik semua bayar pasti nggak bayar. Enggak, kalau yang punya BPJS ya enggak. Oke. Kalau yang umum ada yang bayar. Tapi soalnya kalau di puskesmas saya di Serang itu ada yang pengadaan, Bu. Jadi Oke. ada yang kalau memang BPJS diarahkan untuk yang BKKBN. Kalau untuk yang umum kita yang untuk pengadaan. Baik. Boleh curhatan TPMB bagaimana dengan pelayanan mendapatkan Alkon di tempat masing-masing? Apa harus beli atau memang dapat gratis? Ada TPMB nggak di grup ini? Tuti, ada nggak TPMB di grup Muniti? Kurang tahu, Bu. Oh ya, baik. Nanti kalau ada TPMB-nya lagi nggak dinas, jadi boleh sharing bahwa kalau kita di Jakarta, TPMB hampir 75% dapat kontrasepsi dari BKKBN, suntik yang 3 bulan, implan, IUD gratis. Tetapi kalau kita mau dibayarkan oleh BKKBN, maka kita tidak menarik ke pasien, maka nanti BKKBN mengirim duit ke rekening TPMB sebanyak 100.000. 100.000 untuk IUD dan 100.000 untuk implan gitu. Tapi kalau kita mau narik pun ke pasien boleh, tapi kita tidak bisa ngeklaim lagi ke BKKBN gitu ya, teman-teman semua ya. Baik, di sini bisa kita lihat aplikasi etika dalam asuhan antenatal. Teman-teman semua, di sini bisa kita lihat ruang lingkup asuhan kebidanan. Kalau kita bicara dengan ruang lingkup asuhan kebidanan, berarti dari prakonsepsi sampai menopause. Ya. Nah, yang kedua ada standar asuhan kehamilan. Standar praktek bidan adalah wewenang atau batasan wewenang dalam melaksanakan praktek kebidanan yang meliputi 24 standar. Ibu mau minta ke teman-teman semua, siapa di sini yang tidak lagi praktek, yang bisa membantu, silahkan boleh dibuka apa saja yang dimaksud dengan pelayanan kebidanan 24 yang standar. Di situ ada meliputi standar pelayanan umum, contohnya persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Boleh dibuka di handphonenya, silakan. Pelayanan kebidanan 24 standar ya, Bu? Ya, silakan
Nanti itu ada 24 terdiri dari A, pelayanan umum, pelayanan dari B itu standar pelayanan antenatal. Boleh dibacakan biar teman-temannya mendengarkan. Silakan Mbak siapa tadi yang ngomong? Sebutkan namanya, saya dari mana? Izin Ibu, Ya, Dian Novitasari Bu. silakan Nop. Garis-garis besarnya aja ya Nopi. Yang itu yang harus kalian hafal dan yang harus tahu dan itu yang akan diuji di OSC di antenatal care. Silakan. Standar, 24 standar pelayanan kebidanan. iya. Standar pelayanan kebidanan itu meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu Betul. A. Standar pelayanan umum, 2 standar. Itu langsung dijelaskan atau gimana Ibu? Persiapan Atau untuk disebutkan aja? kehidupan keluarga sehat, percatatan dan pelaporan gitu aja, saya nggak usah dirinci. Gitu. Jadi contoh standar pelayanan umum itu ada 2 ya. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat, pencatatan dan pelaporan. Titik. Kedua, standar pelayanan antenatal gitu. Silakan. Yang lain didengar ya. Standar pelayanan kebidanan meliputi 24 standar yang Ya. dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu standar pelayanan umum, 2 standar. Yang pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Standar keduanya, pencatatan dan pelaporan. Kemudian, standar pelayanan antenatal, 6 standar. Yang pertama, identifikasi ibu hamil. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Yang ketiga, palpasi abdominal. Yang keempat, pengelolaan anemia pada kehamilan. Ya. Terus yang 7, dia jadi ke-7 jadinya yang langsung. ketujuh. Ya, Yang jadi ketujuh, dia berurut. Tadi kan 2, jadi ini 6, ini yang ke-7 sekarang. Pengelolaan dini. pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Terus Yang- ke-8, persiapan persalinan. Ya, Adapun 4 standar pelayanan persalinan, yaitu yang standar ke-9, ya. asuhan persalinan kala 1, 10, persalinan kala 2 yang aman, ke-11, penata laksanaan aktif persalinan kala 3, Ya. ke-12, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Untuk standar pelayanan NIPAS, itu ada 3 standar. Standar 13, perawatan bayi baru lahir. Standar 14, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Kemudian ketiga, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa NIPAS. Selanjutnya, 9 standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Standar 16, penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Standar 17, penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Kemudian standar 19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Kemudian standar 20, penanganan kegawat daruratan retensio plasenta. Standar 21, penanganan perdarahan postpartum primer. Standar 23, penanganan sepsis puerperalis. Kemudian terakhir standar 24, yaitu penanganan aspeksia neonaturum. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mohon pelayanan yang 24. Jadi tolong standar praktek bidan adalah wewenang kita, maka dibaca-baca, dilihat, diulang-ulang, dan dilaksanakan praktek kebidanan yang meliputi 24 standar tadi. Ya, boleh ditaruh di atas mejanya, boleh ditaruh di atas kulkasnya, yang kira-kira kita ada di mana, yang sering duduk, maka tulislah 24 standar sehingga kita bisa hafal apa memang standar asuhan kehamilan yang wajib dilakukan oleh bidan. Gitu ya. Terima kasih ya. Tadi sudah dibacakan teman kita yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita bahas tentang prinsip pokok dalam asuhan kehamilan. Nah, kalau kita bicara prinsip pokok, asuhan kebidanan adalah asuhan sayang ibu. Kalau menurut WHO adalah safe motherhood,
menjelaskan cara memberikan asuhan yang bersifat sayang ibu terbukti efektif hingga kaum ibu merasa nyaman, dan prinsip asuhan sayang ibu perlu digalakkan pada pelaksanaan asuhan kehamilan. Jadi kalau kita sudah bahas tentang kasih sayang, harus memberikan pelayanan yang sayang pada kliennya, jadi kita harus menganggap bahwa klien itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak merasa itu diri kita sendiri, kita acuh. Jadi kita lupa memberikan asuhan kebidanan yang asuhan sayang ibu. Gitu ya. Kalau kita praktek, kalau kita sudah melakukan asuhan, maka anggaplah yang kita asuh itu adalah saudara kandung kita, saudara kita, jadi lebih berhati-hati dan memberikan asuhannya itu lebih sepenuh hati. Nah, di sini juga ada hak-hak wanita hamil. Wanita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jadi di sini wanita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Jadi memilih dan memutuskan tentang kesehatan yang memperoleh pendidikan dan informasi dan memperoleh pekerjaan. Jadi hak-hak wanita, kalau juga ada ya, maaf kalau kita di Muslim ada hak-hak wanita, mereka sudah punya aturan sebelum nikah, ada beberapa tidak setuju kalau istri untuk bekerja, jadi suaminya yang bekerja. Tetapi hal yang nyata adalah hak-hak wanita hamil itu dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, memilih memutuskan tentang kesehatannya, memperoleh pendidikan dan informasi, memperoleh pekerjaan ya. Jadi boleh bekerja gitu. Nah, di sini juga ada asuhan antenatal fokus. Di sini kalau antenatal merupakan pintu masuk utama bagi ibu hamil untuk menerima berbagai promosi kesehatan dan layanan kesehatan yang preventif. Antenatal dulu. Oke, asuhan antenatal fokus ANC merupakan pintu masuk utama bagi ibu hamil untuk menerima berbagai promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang preventif. Antenatal berfokus merupakan layanan antenatal komprehensif yang bersifat individual, berpusat pada klien yang menekankan deteksi dini penyakit dibandingkan penilaian risiko. Nah, di sini juga ada peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Sebagai pemberi asuhan kebidanan, penggerak masyarakat, komunikator, dan pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Begitulah beratnya atau begitulah peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Kita harus bisa menjadi penggerak di masyarakat, kita bisa menjadi komunikator, dan kita bisa pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Nah, yang terakhir di sini ada evidence based dalam praktek kehamilan. Kita sering mendengar tentang evidence based. Evidence based artinya adalah berdasarkan bukti. Artinya tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata, semua harus berdasarkan bukti. Bukti ini pun tidak sekedar bukti, tetapi bukti ilmiah terkini yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita sudah melakukan evidence based dalam praktek kehamilan, maka yang kita terapkan adalah ilmu-ilmu yang berdasarkan data, ilmu-ilmu yang bisa dibuktikan dan ada bukti ilmiahnya dan yang terkini, gitu ya. Jadi kalau data-data yang terkini, contohnya saat ini pernah dengar obat kondar, kontrasepsi darurat, yang tadinya diberikan minimal 5 hari gitu ya, tapi sekarang adalah 72 jam. Jadi ilmu itu berbeda-beda dan bisa bergerak dan tetap banyak ilmu-ilmu yang harus kita update berita yang terkini dari dokter SPOG,
dari manapun, bisa dari jurnal dan lain sebagainya, maka kita harus mencari bukti ilmiah dan ilmu yang terupdate. Baik, teman-teman boleh siapa yang mau coba tebak gambar makanan khas di Indonesia. Makanan apa ini? Padang. Makanan apa? Bentukan makan apa ini? Ini ada kan Izin ada Bu, izin menjawab. Padang Bu itu mah. Sate Padang Bu. Padang, Bu. kalau kita makanan hafal ini ya, ini paling enak itu. Oke. Sate Padang Bu. Thank you. Ya, bukti. Jadi makanan khas Indonesia sate Padang gitu ya. Tadi udah dijawab sama teman kita. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, kita sekarang bahas tentang wewenang bidan dalam asuhan kehamilan. Nah, di sini bisa kita lihat wewenang bidan, ada bidan dalam melaksanakan peran dan fungsi tugasnya berdasarkan pada kemampuan dan wewenang yang diatur dalam Permenkes. Wewenang di sini bisa kita lihat wewenang mengetahui batas-batas tugas yang menjadi kompetensi kita ya. Jadi di sini bisa kita lihat pengkajian status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil. Di sini juga menentukan diagnosis kebidanan, kebutuhan kesehatan klien, menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan yang prioritas masalahnya, dan di sini melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah disusun, lalu mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien, lalu kita membuat rencana tindak lanjut asuhan yang telah diberikan. Di sini juga kita membuat tindak lanjut asuhan bersama klien. Nah, paling kita pasti agak lebih pencatatan dan pelaporan ini kita biasanya malas sekali mencatat. Jadi teman-teman semua, mulai saat ini kita harus selalu menulis apa yang kita berikan, mencatat apa yang kita lakukan dan yang kita catat apa yang kita berikan. Jadi pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan harus diberikan dan harus dicatat. Jangan lupa jam, tanggal, dan paraf, gitu ya. Nah, di sini juga ada ruang lingkup asuhan kehamilan. Ya, teman-teman, di sini bisa kita lihat ruang lingkup asuhan kehamilan. Di sini kita bisa mengumpulkan data dari riwayat kesehatan, data kehamilan, serta menganalisa tiap kunjungan pemeriksaan ibu hamil. Jadi, kalau kita bicara tentang antenatal pertama kali datang ke pelayanan kesehatan, maka kita harus memberikan sepakat tadi 10T, dan begitu datang pertama kunjungan, jangan lupa konsulkan ke dokter umum untuk pemeriksaan dari ujung sampai rambut, dan lakukan pemeriksaan USG, lakukan pemeriksaan triple eliminasi. Lalu kumpulkan datanya, tanya riwayatnya, apakah ada kelainan ataukah ada riwayat kesehatan yang lalu. Lalu laksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis lengkap. Periksa dari ujung sampai rambut. Tadi kita sudah bicara untuk melakukan pemeriksaan 10T, apa saja itu 10T, wajib kita lakukan. Ya, dari sini bisa kita lihat pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Kita juga harus mencatat di buku KIA-nya. Wajib diisi untuk di pelayanan kesehatan, kecuali di rumah sakit. Di TPMB bagaimana? Wajib dan harus memakai buku KIA. Buku KIA boleh dirubah depannya, mau buat nulis di tempat TPMB. Contohnya saya Udur Diana, tapi dalamnya kita tidak bisa rubah, gitu ya. Jadi jangan lupa melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap, dan lihat lagi cara menulis di buku KIA-nya.
Lalu lakukan pemeriksaan abdomen termasuk tinggi pundus uteri, posisi, presentasi, dan penurunan janin. Teman-teman semua, kalau yang di rumah sakit pasti kenal alat CTG ya. Di situ juga ada untuk melihat kapan ada mulesnya. CTG itu juga bisa melihat detak jantung janin, dan kalau detak jantung janinnya itu masih di atas, maka waktu maksimum untuk pemasangan EKG-nya juga masih di atas. Tapi kalau sudah turun, maka waktu maksimumnya juga biasanya sudah sedikit di atas sempisis, gitu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan ruang lingkup asuhan kehamilan, dan di sini juga lakukan menghitung usia kehamilan dan tafsiran persalinan. Nah, kalau di sini ada menilai keadaan janin selama kehamilan, termasuk yang dinilai adalah DJJ dengan Doppler, lalu harus kita perhatikan juga gerakannya, dan harus kita lakukan palpasi janin untuk menentukan di mana punktum maksimum untuk mendengarkan detak jantung janin. Dan bagi teman-teman semua, alangkah baiknya kalau saat pemeriksaan antenatal untuk meraba bagian janin sudah teraba dan sudah terdengar dengan Doppler, maka libatkan suaminya. Bila ada anaknya, jelaskan kepada anaknya bahwa ini adalah detak jantung adiknya, gitu, dilibatkan sehingga anaknya juga ngerasa dilibatkan, jadi lagi senang dan dia bangga, jadi tidak ada lagi rasa cemburu dan lain sebagainya. Mungkin kita di TPMB harus buat inovasi agar kita masih diberi kesempatan mencari rezeki untuk menolong persalinan antenatal dan lain sebagainya. Di sini juga jangan lupa lakukan penilaian pelvik atau ukur struktur panggul. Kalau ini di buku masih ada, silakan dibaca, tetapi karena setiap puskesmas saat ini sudah ada USG, maka biasanya kita sudah melakukan pemeriksaan USG trimester pertama dan trimester kedua dan ketiga. Walaupun yang diwajibkan adalah trimester ke-1 dan KN5, tetapi biasanya di puskesmas dan di rumah sakit sudah melakukan USG setiap periksa, walaupun tidak di print, itu untuk melihat pertumbuhan janinnya besar atau tidak, panggulnya bagus atau tidak, kira-kira bisa lahir normal atau tidak. Itu di K5, KN5 itu fungsinya dilakukan pemeriksaan lagi, sekali lagi ke dokter SPOG atau dokter umum untuk menentukan di mana ibu tersebut rencana persalinannya, di puskesmas kah atau di rumah sakit. Maka untuk TPMB dan puskesmas wajib melakukan konsultasi ke dokter umum atau dokter SPOG K1 dan K5-nya. Oke, kita masuk ke lingkup asuhan kehamilan. Nah, di sini kita bisa lihat pengkajian status nutrisi dan hubungan dengan pertumbuhan janin. Pengukuran ini hanya dilakukan 1 kali, yaitu pada trimester pertama. Jika mengukur lingkaran lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm, ibu hamil kemungkinan mengalami kekurangan energi kronis atau KEK yang dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Jadi kalau kita sudah menemukan ibu dengan lila kurang dari 23, maka ajak, temanin ibu untuk diantar ke puskesmas, karena puskesmas punya makanan tambahan untuk pasien-pasien KEK. Kalau di rumah sakit bisa dikonsulkan ke gizi aja, tetapi makanan tambahan itu pemerintah menitipkan adanya di posisi puskesmas. Silakan teman-teman kalau melihat ada lila pasien kita kurang dari 25, maka hubungin puskesmas terdekat dan nanti berkolaborasi kerjasama dengan bagian gizi. Jadi di sini
pengkajian kenaikan berat badan ibu hubungannya dengan komplikasi, misalnya diabetes gestasional gitu. Jadi harus kita lihat kalau kurang gizi kek, kalau nanti obesitas, misal takutnya adalah diabetes gestasional. Nah, di sini juga ada memberikan penyuluhan tanda-tanda bahaya bagaimana menghubungi bidan. Di buku KIA ada P4K-nya, kalau sudah memberikan buku kepada klien maka P4K-nya tolong diingatkan ditempel di pintu atau di jendela agar kader atau RT RW di sana tahu ada ibu hamil di daerah mereka. Nah, di sini juga memberikan penyuluhan tanda-tanda bahaya di buku KIA sangat lengkap. Jadi kita bisa memberikan dan membaca berdiskusi dengan klien, di situ pasti ada tanda-tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya persalinan, tanda bahaya nipas, tanda bahaya untuk anak yang tidak menyusui, dan lain sebagainya. Bila kita sudah memberikan penyuluhan tersebut, jangan lupa di buku KIA-nya ditulis tanggalnya, diparap oleh ibunya, ya, agar nanti kalau ada sesuatu hal, kita tidak salah bahwa bidan sudah memberikan penyuluhan tanda-tanda bahaya yang akan terjadi bila nanti ibu itu mengalami, maka dengan buku KIA ini ibu itu tahu tanda dan batasnya dan dia bisa langsung menghubungin atau datang ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, di sini juga ada tentang pemberian imunisasi. Jadi teman-teman kalau pemberian imunisasi untuk tetanus toksoid juga penting dilakukan untuk membangun kekebalan tubuh ibu hamil terhadap infeksi tetanus. Jadi pemberian vaksin ini biasanya akan disesuaikan dengan status imunisasi ibu hamil yang dilakukan screening saat antenatal care pertama kali dilakukan. Jadi kalau di rumah sakit benar tidak terlalu tidak terlalu dipermasalahkan sudah dapat suntik TT atau tidak. Tetapi kalau di puskesmas, di TPMB kita harus tahu dan mengerti cara memaknai sudah dapat anti tetanus yang keberapa kali. Dan jangan lupa menjelaskan, mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Kita harus menjelaskan, harus mempraktekkan cara menguranginya dan bagaimana solusinya sehingga ibu itu ngerasa nyaman, ya. Lalu jangan lupa melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemi ringan. Kalau anemi ringan maka kita harus tahu batasan HB normal berapa. Kalau ibu itu HB-nya 10 masih batas normal. Jadi kita memberikan obat tambah darah 1x1. Bagaimana kalau HB-nya kurang dari 10, kita boleh konsultasi atau kolaborasi dengan dokter, apakah perlu 2x1 atau 1x1 ya. Nah, begitu juga dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1. Kalau ibunya masih mual muntah saja tanpa muntah, maka kita memberi penjelasan untuk minum air jahe, mencium aroma-aroma yang bisa mengurangi terjadinya mual dan muntah. Tetapi kalau sudah lebih tingkat 2 atau lebih di atas tingkat 1, maka kita harus kolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi untuk hiperemesis gravidarumnya. Abortus imminens juga kita harus tahu bagaimana asuhan kebidanan pada abortus imminens, dan bidan sangat lebih harus memahami untuk klien kita itu asuhan kebidanan preeklamsi ringan, apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa sebelum merujuk kita harus stabilkan dulu apa yang harus kita lakukan bila pasien eklamsi datang dan apa yang kita berikan. Jadi tolong dibaca SOP di masing-masing tempat bekerja sehingga kita untuk di puskesmas tempat merujuk untuk TPMB sudah tahu apa yang ditangani, apa yang diberikan dan apa yang harus dirujuk ke mana. Jangan pernah merujuk pasien hipertensi atau eklamsi ke puskesmas. Langsung segera kirim ke rumah sakit. Nah, ini adalah ruang lingkup asuhan kehamilan.
Di sini bisa kita lihat yang kita lakukan adalah mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal, penanganannya termasuk rujukan. Harus cermat dalam pemeriksaan untuk bisa segera mengidentifikasi sehingga tidak terlambat untuk merujuk. Dan bila sudah merujuk, jangan pernah merujuk lepas. Kita harus melakukan penjajakan, kita harus bisa memantau setelah kita tinggalkan, dan kita bisa melihat atau menanyakan ke keluarganya, ataupun kita bisa nanyakan kepada bidan yang kita rujuk bagaimana perkembangan ibu dan janinnya. Nah, di sini juga ada memberikan bimbingan dan persiapan persalinan kelahiran dan menjadi orang tua. Ini penting sekali. Kita harus bisa memberikan bimbingan. Kita harus bisa mempersiapkan persalinan dan kelahiran menjadi orang tua. Pada saat antenatal, kita sudah bisa memberikan asuhan-asuhan ini kepada klien kita, dan di situ juga jelas ada di buku KIA. Jadi kita selalu mengingatkan ke ibunya untuk dibaca. Bila kita sudah menjelaskan, maka boleh digali ulang seberapa ibu itu paham atau mengerti tentang hal apa yang kita berikan penjelasan tadi. Boleh kita minta umpan baliknya, ya. Nah, di sini juga ada bimbingan dan penyuluhan perilaku kesehatan selama hamil. Jangan lupa lihat nutrisinya, lalu latihan untuk exercise tiap hari supaya panggul dan lainnya nyaman. Lalu ibunya juga diperhatikan keamanannya. Dan di sini juga kita harus tahu memberi penyuluhan tentang merokok. Merokok ini juga salah satu hal yang harus kita sampaikan ke klien kita. Jangan merokok bila dalam keadaan hamil, dan jangan duduk di sebelah atau dekat orang merokok, karena memang berbahaya untuk pertumbuhan janin. Nah, di sini juga ada penggunaan secara aman obat atau jamu atau obat-obatan tradisional yang tersedia. Ini mungkin sering terlewat kita kaji, karena Indonesia ini kan kaya akan budaya, termasuk budaya untuk ibu hamil, seperti minum jamu-jamuan. Kita harus mengedukasi untuk keamanan ibu dan janin. Harus kita lihat komposisi jamu tersebut apa. Apakah keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Jadi teman-teman, kalau pasien bercerita untuk minum jamu, boleh kunjungan berikutnya ditanyakan, boleh dibawa sehingga kita bisa baca komposisi obat itu kira-kira bagus atau tidak, perlu dilanjutkan atau tidak. Itulah pentingnya penggunaan secara aman ini. Kita harus melibatkan dan kita harus perhatikan ke ibu-ibu yang belum mengerti tentang rugi dan keuntungan dari jamu-jamuan. Kita tahu dari program pemerintah, obat yang kita berikan pada antenatal yang normal-normal saja adalah Fe dan asam folat, gitu ya teman-teman semua. Yang lain-lainnya adalah tambahan. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita ada waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab, atau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, Ibu kembalikan ke ketua kelas. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau sharing? Baik, Ibu. Izin sharing aja sih ya, Bu ya. Sharing apa, sayang? Silakan. Saya Hilmiah, Ibu, dari Tangsel. Ya. Nah, ini tadi sedikit aja sih menyangkut pasien preeklamsi ya, Bu ya. Ya. Nah, ini pengalaman kami di rumah sakit gitu ya, Bu ya. Ya. Ada rujukan dengan preeklamsi. Kita sudah antisipasi, kita juga sudah menjelaskan ke bidannya. Biasanya kan masuk ke tim rujukan ya, Bu ya. Ya. Kalau pasien mau, kalau puskesmas atau PMB mau merujuk, kita sudah sampaikan di situ protap yang harus dipakai itu untuk merujuk apa. Misalkan pasang infus, atau kalau memang mempunyai MGSO4 wajib digunakan ya, Bu ya. Wajib, di Boleh, TPMB wajib ada itu. Iya, wajib. Tapi kadang ada aja gitu, Bu, yang
PMB atau puskesmas itu merujuk itu tidak menggunakan MG gitu ya. Pas ditanya kenapa, ada yang jawabnya memang tidak ada persediaannya, ada yang ada tapinya udah expired gitu. Heeh. Mudah-mudahan sih di puskesmas yang lain yang ada di grup ini nggak seperti itu maksudnya ya. Iya. Karena sudah tahu tensinya 170, 180 gitu, protein positif 2. Tapi kadang santai aja gitu bawa pasien dengan kondisi seperti itu tanpa MgSO4 gitu. Dan ada juga yang ini kan harusnya panik ya Bu ya, bidannya itu ya. Slow dia. Karena kondisinya seperti itu, harusnya kita antisipasi panik gitu, tapi slow aja. Beda dengan yang harusnya dia slow malah panik gitu. Kayak misalkan KPD-nya baru 1 jam, 2 jam, bidannya udah paniknya minta ampun gitu. Tapi kalau pasien yang memang harusnya kita panik, antisipasi kayak PEB, slow aja bidannya gitu. Iya. Ya kalau gitu Masih ya. ada seperti itu? Ada Bu. Ya, sedih. Ada Bu, makanya kadang kita ya nyanyi-nyanyi sedikit lah bidannya gitu ya. Bukannya Iya. galak sih gitu ya, tapi kita pengennya itu bidan tuh care kepada pasiennya gitu. Ini tuh bahaya loh gitu. Gimana kalau kejang di jalan gitu kan? Iya, betul, betul. Ibu ya. Ya, teman-teman, mohon ini masukan buat kita, khusus yang bekerja di rumah sakit sudah mulai senyum. Tetapi kalau yang ngantar juga, pasien yang sudah diantarnya sudah darurat, tapi dia masih senyum-senyum, di mana orang puskesmas itu nggak marah gitu kan. Artinya kita bisa membawa lihat keadaan. Kalau memang pasien kita itu sudah darurat, maka muka kita jangan senyum-senyum dan jangan yang nggak panik gitu ya. Jadi teman-teman kita sharing sedikit, boleh ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah praktek, maka kita harus tahu protap tentang MgO4. Nah, pasien-pasien yang Bapak diberikan MgO4 itu bila tensinya 140/90 atau tekanan darah 160/100. Nah, tanpa melihat protein urin. Sekarang adalah tanpa melihat protein urin, ya. Lalu kita harus lihat juga pandangan kabur, nyeri ulu hati, nyeri kepala hebat, mual dan muntah. Lalu jangan lupa kita harus memberikan oksigen 3 sampai 6 liter ya. Sebelum kita rujuk, maka kita harus memberi obat nifedipin. Itu udah SOP, swab, mau 10 mili atau 5 mili, tergantung kebiasaan di tempat masing-masing. Dan ingat, untuk MgO4, pemasangan plain-plonnya adalah nomor 18. Jangan lupa pasang kateter, lalu syarat pemberiannya pun harus hafal. Kita bangun tidur harus tahu, nanti masuk ujian ini. RR-nya lebih dari 16, refleks patelanya ada, urinnya 0,5 per mili per kilogram berat badan per jam. Kita harus sudah tahu, itu nyanyian seperti kita nyanyi Sinanggar Tulo kalau lagu Batak gitu ya. Atau nyanyi Balonku Ada 5. Teman-teman jangan lupa, ini simple, tapi nanti akan keluar di ujian gitu ya. Lalu nanti yang paling penting adalah adanya antidotum seperti kalsium glukonas. Nah, kalau dosis awal 4 gram MgO4, lalu 10 mili dia dijadikan 10 mili, larutan MgO4 itu yang dipakai adalah 40 mili. 40% maksud Ibu, 40%. Lalu kalau kita bicara dulu ada bokong kanan, bokong kiri, tapi sekarang dan rumah sakit masih dilakukan nggak? Sudah tidak, Bu. Nah, ini ada teman kalian di sini yang rumah sakit jelas tidak dilakukan. Jadi yang masing-masing itu sudah dikasih adalah bolus ya. Bolus itu dikasih berapa milinya tergantung rumah sakit masing-masing, tetapi dosis rumatannya MgO4 itu 6 gram, MgO4 15 mili dilarutkan dalam 500 cc RL, diberikan per 6 jam atau 28 tetes per menit. Gitu. Tetapi ingat, kalau untuk pasang plemponnya jangan dipasang nomor 24, jangan dipasang nomor 20. Kalau kita ngerujuk, benar nggak Mbak Hilmiah, harus nomor 18. Pasti bidan rumah sakitnya senyum lihat kita, kok bidannya ini pinter sih, gitu kan? Iya, Ibu. Ya, gitu dulu. Kalau Ibu ngerujuk ke RSCM dulu Ibu dinyanyiin. Tetapi karena Ibu udah kuliah di Stikes Abdi Nusantara S1-nya, Ibu sudah belajar, Ibu sesuai protap. Nah, di antaranya mereka senyum. Bidannya pinter ya, gitu.
Nggak ditahan-tahan ya Bu ya. Nggak ada lagi ditahan-tahan Mbak Ilmi. Lo Iya, tinggal Ibu. ngasih bukunya, rujuk, disenyumin. Besok-besok kita ditelepon. Datang ikut kamu seminar gratis, datang deh gitu. Ya Ibu benar, saya pun begitu pengalaman kalau memang yang rujuknya udah pinter, udah tahu ya kita senyum-senyum aja lah. Hebat, bidannya pinter gitu. Nah, gitu. Itu nyanyian sama dengan kita nyanyi APN. Teman-teman itu tidak akan berubah. Pemberian Microsoft 4 juga belum berubah. Nyanyi aja hafal. Nanti kalian ujian itu apapun dibilang proses ujian yang menentukan akhir kita wisuda. Setuju? Setuju Ibu. Jadi ini adalah naik tangga 111, puncaknya nanti adalah UKOM, puncaknya lagi pemindahan toga. Amin. Gitu ya. Ya Ibu, Baik. terima kasih Ibu. Ada lagi sharing yang di puskesmas nih. Saya mau lihat puskesmas. Mbak Ika di mana Mbak Ika? Mbak Ika Novita. Izin Bu di Rumah Sakit Banten. Oh, Banten ini udah ini banyak klinik, banyak rumah sakit di Banten ya, Ika. Ya, udah banyak. Bu, Ya, mau izin bertanya. ya. Tadi katanya penggunaan secara aman jamu ya Bu ya, herbal apa jamu gitu saya tadi jelas. Apakah sebenarnya memang diperbolehkan atau mesti diperbolehkan dalam batas normal ya Bu ya, atau sama sekali memang tidak boleh? Karena kebanyakan katanya sih Bu ya, kita juga belum tahu sih Bu. Kebanyakan yang lahiran di sini kalau misalkan kok lengket banget pas skala 3-nya gitu kan. Kemudian Ibu kira-kira rajin minum jamu nggak? Terus terkadang jadi setelah masa kita teliti, kita kaji, kok yang sulit itu memang ternyata konsumsi jamu dari awal bulan gitu tuh Bu. Apa memang benar apa cuma sekedar mitos? Tapi ya terima kasih Mbak Ika, itu adalah hal yang benar. Ibu kerja di Rumah Sakit Bunda Menteng tahun 1991 sampai 97 dan Ibu bekerja di kamar operasi Rumah Sakit Menteng Jakarta. Kalau ibu-ibu itu konsumsi jamu biasanya plasentanya lengket lah dan lain sebagainya. Nah, harapan ibu kita kalau mendengar pasien minum jamu direncanakan besok jamunya dibawa. Nah, komposisi obatnya itu kita baca. Kalau kita tidak bisa, paling nggak kita foto dan kita konsultasi ke dokter atau farmakologi. Artinya kita mulai mulai lakukan inovasi, melakukan action. Biasanya kita udah biarin aja gitu ya. Nah, kita fotoin itu obat jamunya, lalu kita itu tugas kita menyampaikan ke dokter, menyampaikan ke ahli obatnya, kira-kira memang ada manfaatnya enggak? Kalau enggak, kita suruh stop, tapi kita sudah tahu dulu nih dari dokternya atau dari farmakologinya bahwa itu memang kurang baik gitu. Kita nggak bisa stop Mbak Ika kalau kita tidak memegang isi dari jamu yang diminum itu apa, dan kita belum ada tahu jawaban dari dokter SPOG, dokter penyakit dalam atau dari farmakologinya. Jadi itu tugas kita ke depannya Mbak Ika, memoto apa komposisi obat jamu yang diminum. Benar itu kalau memang itu ada lengket gitu ya di hari-harinya pas mau lahir dan lain sebagainya. Gitu. Tugas kita nanti fotoin, tanyakan ya gitu ya Mbak Ika ya. Ya, baik. Terima kasih Bu jawabannya. Ya. Mungkin ada lagi atau Ibu mau foto dulu sebelum main beranjak, kita mau foto, tolong buka kameranya. Kita foto ya. Satu. Mbak Bella Mustika, boleh buka kameranya Mbak Murni. Cantik-cantik orang ini nih. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat dapat jodoh ya. Amin. Kayaknya yang lebih cepat jawabnya amin tadi ini si Julita ini. Julita Bella ini masih perawan ini sepertinya. Dia bilang amin, Tuhan cepat kabulkan doa kami katanya. Doa-doa untuk yang belum Ibu. Iya, bagi yang belum. Kalau si Sevia jangan, dia di belakangnya aja udah ada anaknya. Itu nunjukkan mak gue jangan dijodohin lagi katanya. Oke. 1, 2, 3 slide pertama ya. 1, 2, 3 cheese. Oke, Ibu save dulu. Yang kedua, Ibu buka dulu siapa di sini yang buka. Ada Risna, ada Salsabila. Salsabila juga belum nikah nih ya. 1, 2, 3. Oke.
Satu lagi, slide ketiga. Baik, di sini ada Tini Soehartini. Tini, kamu dua namanya, Tini Soehartini Tini. Atau itu salah name-nya? 1, 2, 3. Benar, Tin, namanya dua Tininya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya. Baik teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf, salam sehat, salam buat yang di sampingnya, salam buat yang masih bekerja, salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.